Berikut ini aspek-aspek penting yang perlu dipahami dalam proses merancang dan menyusun laporan kegiatan. Mulai dari yang pertama, pengertian laporan kegiatan. Kedua, tujuan laporan kegiatan. Ketiga, manfaat laporan kegiatan. Keempat, ciri-ciri laporan kegiatan. Kelima, prinsip laporan kegiatan. Keenam, struktur penulisan laporan kegiatan. Ketujuh, contoh format laporan kegiatan. Kedelapan, kesalahan umum laporan kegiatan. Dan yang terakhir, kesembilan, kesimpulan. Nah, pertama-tama mari kita bahas apa sih pengertian laporan kegiatan itu. Laporan kegiatan adalah kumpulan informasi tertulis yang menggambarkan secara lengkap proses pelaksanaan suatu kegiatan dari awal hingga akhir. Dokumen ini berisi rincian fakta-fakta penting yang terjadi selama kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga hasil yang diperoleh. Laporan kegiatan biasanya dibuat secara sistematis dan formal untuk memberikan gambaran nyata mengenai jalannya suatu aktivitas. Isinya meliputi berbagai data dan informasi faktual seperti waktu dan tempat kegiatan, pihak pelaksana, jumlah peserta, jalannya acara. Jadi, intinya, laporan kegiatan adalah catatan tertulis yang merekam seluruh proses dan fakta dari sebuah kegiatan sebagai dokumentasi yang akurat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai tujuan dari laporan kegiatan. Tujuan dari laporan kegiatan adalah untuk menyampaikan informasi secara terorganisir dan terperinci mengenai suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari laporan kegiatan. 1. Memberikan informasi. Laporan kegiatan bertujuan untuk mendokumentasikan apa yang telah dilakukan, bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, hasil yang dicapai, serta evaluasi terhadap kegiatan tersebut. Informasi ini penting untuk memberikan gambaran lengkap kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Menguraikan peristiwa atau tindakan. Hal ini mencakup apa saja yang dilakukan, siapa yang terlibat, serta situasi atau kendala yang muncul, sehingga memberi gambaran nyata kepada pembaca. Ketiga, mendokumentasikan rangkaian selama kegiatan berlangsung. Semua aktivitas, data, dan bukti yang terjadi saat kegiatan perlu dicatat seperti foto, daftar hadir, ataupun notulen. Dokumentasi ini penting sebagai arsip dan sebagai bahan evaluasi atau pelaporan lebih lanjut. 4. Pemantauan progres. Melalui laporan, progres atau kemajuan, suatu kegiatan dapat dibandingkan dengan rencana awal. Ini membantu dalam mengidentifikasi hambatan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. 5. Pengambilan keputusan. Data dalam laporan dapat menjadi bahan analisis dan panduan dalam pengambilan keputusan strategis untuk kegiatan atau proyek berikutnya. 6. Berbagi informasi. Laporan juga berfungsi untuk menyebarkan informasi kepada berbagai pihak seperti rekan kerja, mitra, atau masyarakat umum, guna meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang fungsi dan manfaat laporan kegiatan. Yang pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan kegiatan menjadi bukti nyata bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai tujuan dan rencana. Ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kepada atasan, sponsor, atau stakeholder yang terkait. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Laporan kegiatan memudahkan penyelenggara untuk mengevaluasi keberhasilan maupun kekurangan kegiatan. Evaluasi ini penting untuk perbaikan di masa mendatang agar kegiatan berikutnya lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Data dalam laporan dapat digunakan manajemen untuk membuat keputusan strategis seperti alokasi sumber daya, perencanaan program lanjutan, atau kebijakan baru. Yang keempat, sebagai dasar menetapkan pedoman dan instruksi pimpinan, laporan kegiatan menjadi referensi dalam menyusun pedoman kerja atau instruksi baru, sehingga prosedur kegiatan serupa di masa depan bisa lebih terstandarisasi dan berkualitas. Yang kelima, untuk memahami proses pengembangan dan perbaikan, laporan memperlihatkan proses, tantangan, dan solusi yang diterapkan. Ini menjadi wawasan penting untuk pengembangan dan perbaikan berkelanjutan.
Yang keenam, sebagai data historis, laporan kegiatan menjadi arsip penting yang merekam perjalanan dan perkembangan organisasi. Data historis ini bermanfaat untuk analisis tren, laporan tahunan, studi kasus, atau inspirasi program baru. Yang ketujuh, sebagai alat komunikasi internal dan eksternal. Laporan kegiatan menginformasikan hasil kegiatan kepada pihak internal maupun eksternal, membangun kepercayaan dan citra positif organisasi. Yang kedelapan, sebagai alat monitoring dan kontrol. Laporan membantu atasan dalam memonitor dan mengontrol pelaksanaan kegiatan, memastikan semua berjalan sesuai rencana dan target. Yang kesembilan, sebagai bahan penyusun laporan lanjutan. Informasi dari laporan kegiatan dapat digunakan untuk menyusun laporan yang lebih luas seperti laporan proyek, tahunan, atau pertanggungjawaban keuangan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas. Laporan yang sistematis dan lengkap menunjukkan profesionalisme penyelenggara, meningkatkan kredibilitas, serta membuka peluang dukungan atau kerjasama di masa depan. Ciri-ciri laporan kegiatan. Agar sebuah laporan kegiatan dapat menjadi dokumen yang akurat, ada beberapa ciri yang harus dipenuhi. Yang pertama, bahasa yang jelas. Laporan kegiatan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca ataupun penerima laporan. Yang kedua, sistematis, yang berarti laporan harus disusun dalam satuan-satuan yang saling berhubungan dan berurutan sesuai jalannya kegiatan. Hal ini akan membantu pembaca dalam mengikuti seluruh alur kegiatan. Yang ketiga, ada bukti pendukung. Laporan yang baik selalu dilengkapi dengan bukti pendukung. Bukti tersebut dapat berupa foto, nota, struk, atau bukti kredibel lainnya yang akan memperkuat objektivitas laporan. Yang keempat, ringkas. Isi laporan sebaiknya hanya memuat hal-hal pokok secara ringkas dan tidak bertele-tele. Yang kelima, logis. Semua keterangan dalam laporan harus masuk akal, dapat diterima semua orang, dan dapat ditelusuri kebenarannya. Yang terakhir, lengkap. Laporan kegiatan harus menyertakan semua informasi mengenai kegiatan, mulai dari waktu, tempat, pelaksana, anggaran, hingga hasil kegiatan. Selanjutnya, saya akan membahas struktur laporan kegiatan. Struktur laporan kegiatan R3. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, latar belakang kegiatan yang menjelaskan gambaran singkat tentang kegiatan yang telah berlangsung. Diikuti dengan alasan mengapa melakukan kegiatan tersebut. Kedua, ada objek kegiatan dan strategi pelaksanaan yang memaparkan secara umum pihak mana saja yang terlibat, serta bagaimana pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung. Ketiga, ada tujuan. Penyelenggaraan kegiatan juga turut menjelaskan maksud dari kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, ada bagian isi. Yang pertama, di bagian isi adalah jenis kegiatan. Penyelenggara kegiatan mampu menyebutkan secara jelas kegiatan yang dilaksanakan. Ada juga waktu dan tempat, yaitu tempat di mana penulis laporan wajib menyebutkan kapan dan di mana kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya adalah pelaksana kegiatan. Bagian ini penulis harus menyebutkan siapa saja yang menjalankan kegiatan, bisa dalam bentuk susunan kepanitiaan atau kepengurusan yang berasal dari pihak penyelenggara kegiatan. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan, yaitu rincian yang menggambarkan serangkaian kegiatan yang berlangsung. Selanjutnya ada peserta. Jika terdapat peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, penyusunan laporan kegiatan dapat menuliskan secara garis besar sasaran peserta kegiatan tersebut. Selanjutnya ada hambatan dan kesulitan. Penjabaran kendala apa saja yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Utamakan menulis kendala yang paling berdampak secara logis. Dan yang terakhir di bagian isi adalah hasil kegiatan. Penyusun laporan menuliskan apa saja yang dapat diperoleh setelah kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir di bagian struktur ialah penutup. Penutup dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kesimpulan dan saran. Isinya merangkum laporan pelaksanaan kegiatan serta memberikan masukan atas kekurangan atau perbaikan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Dan yang terakhir ialah lampiran. Bagian ini
Penyusun laporan wajib melampirkan bukti kegiatan berupa foto, nota, struk, tabel anggaran, bukti transaksi, atau bukti lainnya. Baik, berikutnya saya akan memaparkan contoh format penulisan laporan kegiatan yang benar di tiap-tiap bagiannya. Yang pertama itu ada pendahuluan, berisi gambaran umum tentang kegiatan yang dilaksanakan. Itu ada latar belakang yang dimana latar belakang kegiatan ini menjelaskan mengapa kegiatan ini perlu dilaksanakan, masalah apa yang dilatar belakangi, dan pentingnya kegiatan tersebut. Terus ada objek kegiatan dan strategi pelaksanaan, yaitu siapa yang menjadi sasaran kegiatan, misalnya mahasiswa atau masyarakat umum, dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu tujuan, merinci apa yang ingin dicapai baik secara umum maupun khusus. Nah, yang kedua ini ada isi atau pelaksanaan kegiatan, yaitu merupakan bagian utama dari laporan yang menjelaskan secara rinci tentang kegiatan, yaitu ada jenis kegiatan, misalnya menyebutkan jenis atau bentuk kegiatan seperti seminar, bakti sosial, lomba, atau dan lainnya. Dan juga terus ada waktu dan tempat, mencatat kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan. Terus ada pelaksana kegiatan, menyebutkan siapa penyelenggara atau panitia pelaksana. Terus ada pelaksanaan kegiatan juga, uraikan bagaimana kegiatan berlangsung, tahapan-tahapan acara dan susunan acara dan lain sebagainya. Terus ada peserta, jelaskan siapa saja yang ikut serta dan berapa jumlah peserta, latar belakang peserta jika perlu. Terus ada hambatan dan kesulitan, catat kendala apa aja yang terjadi pada saat kegiatan. Dan yang terakhir ada hasil kegiatan, uraikan capaian kegiatan, apakah tujuan tercapai, hasil nyata apa yang diperoleh. Dan yang terakhir ini ada penutup, yaitu bagian akhir laporan yang berisi tentang kesimpulan, yang dimana merangkum hasil kegiatan secara singkat, apakah kegiatan itu berjalan sukses, apa aja kelebihannya. Nah, dan terus ada saran, memberikan rekomendasi atau masukan untuk kegiatan sejenis di masa depan. Dan yang terakhir ada lampiran, tambahkan bukti pendukung seperti foto-foto kegiatan, daftar hadir, dan dokumentasi biaya atau dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam penyusunan laporan kegiatan. Dengan mengetahui hal ini, diharapkan kita bisa menghindari kesalahan dan membuat laporan yang lebih baik dan profesional. Kesalahan umum yang pertama yaitu kesalahan penulisan atau ejaan. Seringkali kita lupa menggunakan huruf kapital dengan benar, salah tanda baca, atau salah mengeja kata. Kesalahan seperti ini membuat laporan terlihat kurang rapi dan dapat mengurangi kredibilitas laporan. Yang kedua, yaitu kalimat tidak jelas. Kalimat yang tidak lengkap atau sulit dipahami akan membuat pembaca bingung dan gagal menangkap maksud dari laporan. Maka dari itu, penting untuk menulis kalimat yang jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, pemilihan kata yang kurang tepat. Penggunaan kata yang tidak sesuai konteks dapat menyebabkan kebingungan bagi pembaca. Pemilihan kata harus disesuaikan dengan tujuan dan isi laporan agar pesan tersampaikan dengan tepat. Yang keempat, paragraf tidak tertata. Paragraf yang isinya tidak saling berhubungan membuat laporan terlihat berantakan dan sulit dipahami. Susun paragraf secara logis dan sistematis agar informasi mengalir dengan baik. Kemudian yang kelima, format berantakan. Laporan yang tidak konsisten dalam format seperti ukuran huruf, margin, atau tata letak akan terlihat kurang profesional dan menyulitkan pembaca. Gunakan format yang konsisten dan standar untuk menjaga kerapihan dan memudahkan dalam membaca. Sekian presentasi kami mengenai laporan kegiatan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.